Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar refrigerasi dan tata udara. Kita masuk pada bab 1 dimulai dari kalor, dan selanjutnya kita akan belajar tentang zat dan seterusnya sampai menuju gas ideal, tentang kelembaban, terus hukum Charles, hukum gas umum, temperatur, uap, dan lain-lain sampai bab 1 ini selesai. Dilanjutkan oleh bab selanjutnya, yaitu tentang komponen. Kita akan pelajari tentang kompresor, jenis-jenisnya sampai cara kerjanya, kondensor, evaporator, ekspansi, dan semua jenis-jenisnya. Kita mulai dari bab 1, kembali lagi kepada kalor. Pada bab kalor ini, bab 1, kita akan pelajari tentang, di sana ada gambar 3 dari satuan temperatur ya, yaitu Fahrenheit, Celsius, dan Kelvin. Sebenarnya ada lagi yang lain lagi, tapi yang dasarnya kita pakai itu 3 ini ya. Pertama, kalor adalah suatu bentuk energi yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kalor dapat diubah bentuknya menjadi energi lain. Kalor itu bisa dirubah jadi energi yang lain ya. Kalor adalah energi yang berpindah jika terdapat perbedaan temperatur. Kalor akan mengalir dari benda yang bertemperatur tinggi ke benda yang bertemperatur rendah. Kejadian ini akan terus berlangsung sampai diperoleh keseimbangan temperatur. Temperatur adalah tingkatan atau derajat panas atau dingin dari suatu benda yang umumnya diukur dalam satuan Fahrenheit atau Celsius atau Kelvin. Jika kalor ditambahkan pada suatu benda, maka temperatur benda itu akan naik. Begitu pula sebaliknya, jika kalor dikurangi dari suatu benda, maka temperatur benda itu akan turun atau menjadi rendah. Temperatur rendah itulah yang disebut dingin. Proses perpindahan kalor pada suatu zat terjadi dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk secara konduksi itu perpindahan kalor yang melalui suatu zat yang sama tanpa disertai perpindahan bagian-bagian dari zat itu. Contohnya besi yang dibakar, tembaga, aluminium yang dibakar atau dipanaskan ya. Nanti dari ujung yang satu akan pindah ke ujung yang lain, akan merambat. Lalu ada juga konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui media gas atau cairan. Contohnya seperti merebus air ya. Dulu di sekolah sering diajarkan tentang merebus air. Airnya itu dari yang bagian bawahnya itu panas, atasnya masih dingin, lalu berpindah sampai semuanya temperaturnya sama. Atau mungkin saat bikin es di lemari es, air yang temperatur tadinya normal berubah menjadi dingin. Itu adalah proses konveksi. Kalau radiasi adalah perpindahan kalor dari suatu bagian yang lebih tinggi suhunya ke bagian yang lebih rendah suhunya tanpa melalui zat perantara. Contohnya seperti cahaya matahari, panas lampu, tungku api, dan lain-lainnya. Perpindahan kalor secara radiasi hanya dapat terjadi melalui gas, benda yang transparan, dan ruang yang hampa udara atau vakum. Pada sistem refrigerasi dan air conditioning dan tata udara (TPTU), satuan energi kalor dinyatakan dalam satuan BTU atau British Thermal Unit. BTU adalah sejumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 pon air sebesar 1 derajat Fahrenheit. 1 pon air untuk menaikkan temperatur sebesar 1 derajat Fahrenheit. Saya ulangi lagi,
BTU adalah sejumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur satu pon air sebesar 1 derajat Fahrenheit. Air digunakan sebagai standar untuk menghitung jumlah kalor. Pada penggunaannya dikenal dua istilah kalor, yaitu kalor sensibel dan kalor laten. Kalor sensibel adalah kalor yang dapat diukur, kalor yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan temperatur. Kalor laten adalah kalor yang diperlukan untuk merubah pasa benda, mulai dari titik lelehnya atau titik didihnya atau titik bekunya sampai benda itu berubah pasa secara sempurna, tetapi temperaturnya tetap. Kalor laten yang diperlukan untuk merubah pasa padat ke cair disebut kalor laten fusi atau latent heat of fusion. Kalor laten yang diperlukan untuk merubah pasa cair ke padat disebut kalor laten pembekuan, latent heat of freezing. Kalor laten yang diperlukan untuk merubah pasa cair ke gas atau uap disebut kalor laten penguapan atau latent heat of vaporization. Dan kalor laten yang diperlukan untuk merubah pasa gas ke cair disebut kalor laten pengembunan, latent heat of condensation. Besaran nilai kalor laten dan sensibel dari air untuk merubah wujud dan temperaturnya ditunjukkan oleh gambar yang terakhir ya. Ya, pada gambar ditunjukkan kalor sensibel dan kalor laten. Kalor sensibel itu yang bisa diukur ya, seperti air ini temperaturnya misalkan tadinya 30 derajat, direbus sampai jadi 100 derajat, dan itu disebut kalor sensibel. Sedangkan setelahnya ketika air menguap maka berubah menjadi kalor laten, latent heat of vaporization atau kalor laten penguapan. Tentang sensibel dan latent heat ya. Pada kolom atas kita lihat ada sensible heat, latent heat of fusion, sensible heat, ada latent heat of vaporization, dan sensible heat lagi. Ini dinyatakan dalam satuan temperatur Fahrenheit. Titik beku air dalam Fahrenheit adalah 32 derajat Celcius. Sedangkan titik didih air pada Fahrenheit adalah 212 derajat Celcius, seperti yang tertera pada skala di gambar ya. Lalu di sini kita lihat di baris kiri paling bawah temperatur air berada pada sensible heat 0 sampai 32 derajat Celcius. 32 derajat Celcius adalah titik beku dari air itu sendiri ya, dan 0 di bawahnya. Nah, pada saat ini sedang masa sensible heat. Lalu ketika pada temperatur 32 derajat, di situ air masih jadi es ya, dan ketika dipanaskan dia akan meleleh, melting ya, dari es menjadi cairan lagi, dan temperaturnya naik dengan melalui pemanasan. Di situ masuk ke kolom sensible heat. Sedangkan sebelumnya latent heat of fusion pada 32 derajat Celcius, yaitu saat air berubah menjadi es. Di situ latent heat of fusion. Setelah dari pemanasan air atau sensible heat, di sana ketika mencapai 212 derajat Celcius, yaitu saat air menjadi uap ya, itu adalah latent heat of vaporization di 212 derajat Celcius, tidak naik dan tidak turun. Di situ tekanannya sekitar 14,7 PSI,
Nah, itu dalam kondisi terbuka ya. Beda cerita kalau air yang dipanaskan itu dan ditutup, itu bahkan bisa sampai sekian bar. Satu bar itu 14, sekian PSI ya. 14,7 PSI mungkin ya, saya lupa. Oke, setelah di 212 derajat Celcius sampai menjadi 300 derajat, maaf, bukan Celcius ya, tapi Fahrenheit. Dari 212 derajat Fahrenheit sampai 300 derajat Fahrenheit itu kembali lagi menjadi sensible heat karena temperaturnya naik. Kalau latent heat itu temperaturnya tidak naik dan tidak turun. Kalau sensible itu temperaturnya bisa naik bisa turun. Di situ air yang sudah menguap tadi berubah menjadi uap, dan di situ tekanannya itu yang bisa sampai sekian bar dipanaskan untuk berubah dari air menjadi energi yang lain, dalam hal ini menjadi gas ya. Oke, sekian pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk pembahasannya, apabila ada yang mau didiskusikan, silahkan ditunggu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.